Hai guys, hari ini gue akan membawakan sebuah film yang grafiknya cukup membuat mata terngiang-ngiang karena film ini rilisan tahun 2010 yang mungkin FF mencontek grafik film ini. Jadi tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan iring-iringan para warga membawa peti mati orang yang sudah wasted dari kehidupan, dan di sana terlihat komedian legendaris seperti Avatar The Legend of Aang, yaitu Komeng, yang kali itu sedang bergibah. Petinya berat banget cuy, kayak dosa-dosa penerima suap di Konoha. Cuaks. Tapi setelah tahu kalau orang yang wasted ini anak dari orang kaya, dua begundal ini pun jadi semangat mendeliperikan pendosa ini ke liang lahat. Bahkan selesainya upacara dengan gimmick seperti dobleh, saya aslinya 2 orang, mereka pun pura-pura nangis agar diberikan giveaway oleh para koko krans di sana. Oh, si Engko. Ada cuma 1.000. Ada dapat berapa ya? 30.000. Pada malam harinya, begundal gandul ini datang lagi ke kuburan mengunboxing makam yang baru aja dikubur untuk mengambil harta benda yang dibawa ke neraka. Enaknya. Masa lalu Komeng nakal juga ya. Dan dari luar datanglah 2 orang reporter untuk melakukan uji nyali di pemakaman. Ya biasalah ya. Dari dulu sampai sekarang kagak ada bedanya dunia pernyalian. Dimana Broja sampai dan merekam sekeliling untuk melakukan pengelivan. Tiba-tiba mata si woman bernama Moni ini seperti ada yang niup. Dan ternyata Di sini tertulis bahwa setiap kali kita mau melihat setan, maka mata kita harus ditiup dulu. nah yuk. Seketika Monik auto terbagongkan karena tepat di belakang kameramen tiba-tiba muncul Kunti Bogel yang tentunya bukan kemasan saset. Alhasil melihat itu si kameramen auto terketar-ketirkan karena di zaman ini kameramen belum bergelar kameramen selalu selamat. Sedangkan di tempat Komeng, mereka pun mulai mengunboxing mayat tanpa mengecasnya terlebih dahulu. Buset, ngecas mayat tolol kali. Tapi setelah melihat darah tiba-tiba mengalir dari mulut si mayat, mereka pun auto surrender hingga ketemulah Komeng dengan tim uji nyali yang saling kena mental karena melihat ibu dari Kunti Bogel, kemasan saset. Bapak-bapak ini penjaga kuburan di sini kan? Kita ini maling kuburan. Gebleknya. Mendengar kesaksian dari Komeng, muncul lagi ibu dari Kunti Bogel tepat di belakang Komeng sampai mengetar-ketirkan 2 reporter ini. Film hantu zaman dulu kebanyakan dibalut sama komedi cuy. Kalau nggak komedi ya seks. Keesokan harinya Monik dan temannya pun jadi bahan bacotan atasannya karena gagal melakukan liputan 6 petang saat malam hari kemarin. Bahkan ini begundal bosnya tak percaya kalau kemarin mereka melihat ibu Kunti Bogel karena baginya no pap sama dengan wax. Kalau enggak, kalian berdua itu saya pecat. Mendengar kata kalau nggak saya pecat, Monik pun seketika stres memikirkan cara merekam gerak-gerik setan tanpa harus kena mental. Namun ini temannya tiba-tiba memberi usul untuk melakukan investigasi di sebuah komplek perumahan karena tadi pagi ia membaca di koran telah ada peristiwa polling aka pocong keliling yang suka menciluk bahkan para warga di perkomplekan tersebut. Di situ ada beritanya tentang polling. Pocong keliling. Sedangkan di sisi lain, tim Komeng juga melihat berita di koran tentang adanya teror pencilukbaan pocong keliling. Alhasil ia pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menghayabusa alias mencuri dengan menyamar sebagai pocong. Kapan lagi kan kesempatan? Singkat cerita, Komeng dan kawannya pun OTW ke komplek tersebut bersama juga dengan Monik dan temannya. Tapi setelah melihat Monik yang juga ikut join ke sana, Komeng pun harus diam-diam bersembunyi agar tak ketahuan akibat dirinya sudah tercap sebagai tukang gali giveaway di kuburan. Nah, di perkomplekan tersebut ada sepasang manusia berbatang yang baru aja sah menikah dan akan menikmati serabi Bandung buatan istrinya. Mau minta duren, Ayang Angel. Abang belah ya. Tak kalian auto traveling nggak tuh? Namun baru aja mau mengunboxing si woman, suara ketukan pintu pun berbunyi dan saat dibuka, ternyata sosok penjaga komplek bernama Dadang, di mana kedatangannya ke sana sebenarnya untuk ikut berbagi kenikmatan serabi Bandung. Muka lu sange. Nyambi bang, ya enak aja lu. Nyambi bapak kau.
Setelah diusir, muncul lagi suara ketukan Dadang karena tongkat pemukul malingnya ketinggalan yang tentunya membuat manusia berbatang ini agak kesal akibat telah membuang-buang waktu pengweweannya. Ketika sudah tak ada gangguan, mulailah ini orang me-unboxing istrinya. Tapi tak berselang lama, suara ketukan pun terdengar lagi. Sialan emang Dadang, orang lagi mau wewean diganggu. Dan saat dibuka, zong. Sesosok lontong sayur berskin putih pun muncul sampai membuat dua orang ini auto kena mental. Di sisi lain ada 3 orang preman mental bebelak ini yang sok-sokan mabuk miras padahal minum ali-ali aja udah tepar. Tapi setelah melihat sesosok pocong, scene pun langsung beralih. Emang kagak jelas cuy film zaman dulu. Pagi harinya seperti kehidupan manusia berkomplekan pada umumnya, ya ada yang berjoging ria nunggu paketan sabu di kota surat. Bahkan ada juga yang, ya kalian jelasin sendiri deh. Selamat pagi. Mereka ngapain cuy? Ngapain sih kok di luar? Ngobrol aja. Buset, titit lu noh yang ngobrol saling meet and greet. Di luar perkomplekan, Moni pun sudah mulai mencari info tentang adanya polling. Permisi Bu. Iya Mbak. Seketika otak kita satu tujuan cuy. Namun karena orang-orang di sana nampaknya kayak orang bego ditanyain tentang pocong malah bisu, Moni pun mencoba bertanya lagi ke seorang ragil yang hidup di zaman Majapahit karena rupanya ini waria sudah sempat meet and greet dengan polling. Waktu itu sih waktu malam-malam. Datengin deh sama pocong itu. Cin, kapcus. Dah. Lah, malah ngecas. Berita polling yang menghebohkan warga di sana pun sampai membuat seorang woman menjual rumahnya dengan harga diskon 50%. Tapi setiap pembeli yang mau check out auto nggak jadi setelah tahu berita tentang polling yang suka healing saat malam hari. Berbagai cara pun dilakukan oleh woman ini, ya bisa kalian lihat tuh nomornya. Coba dihubungin dah biar ada temen chat. Dan kebetulan ada satu buah keluarga besar yang datang ke sana untuk mereview-review cantik rumah. Buset, ini kakaknya bocah oki cuy. Tapi setelah melihat 2 bocil ini cosplay menjadi pocong, keluarga besar ini langsung mengurungkan niatnya untuk membeli rumah yang konon katanya sampai saat ini mereka masih mencari rumah untuk bisa ditinggali. Lagian, udah gede masih aja takut sama hantu. Makanya ibadah. Di tempat lain ada seorang woman yang sedang beryoga untuk memanaskan sebelum diruda paksa karena sudah ada seorang manusia berbatang yang muncul untuk mengunboxing perempuan ini. Merasa sudah panas dan cukup peregangannya, mereka berdua pun langsung masuk in the house untuk melakukan kesoswitannya yang padahal begundal bapak ini sudah punya istri, tapi tetap saja kecantol dengan serbi Bandung milik tetangganya. Gila cuy, bisa-bisanya selingkuh sama tetangga. Ketika ditelepon oleh istrinya, ini bapak pun langsung OTW pulang dan terlihatlah istrinya yang widih. Istrinya udah segininya masih aja diselingkuhin. Dimana istrinya ini juga berniat menjual rumahnya karena adanya pocong keliling tapi tak juga laku-laku. Sampai ini bapak memarahi Kang Dadang yang dianggapnya kurang profesional dalam mengamankan perkomplekan. Nanti malam lu kumpulin semua warga. Gua mau rapat penting. Malam harinya si Bapak Saknian ini yang menjabat sebagai ketua komplek mulai mengumumkan kalau cerita pocong keliling cuman hoaks. Bahkan ia juga memperkenalkan temuan barunya yang jika ada apa-apa tinggal tekan alarm komplek maka seluruh warga auto datang ke TKP. Selesainya perbacotan dari bapak ini, ya bilang aja Jamal deh. Muni pun tiba-tiba ngespon di sana untuk mewawancarai Jamal tentang kebenaran adanya pocong keliling yang suka mencilukbakan para warga. Namun si Jamal yang enggan memberikan informasi karena takut nanti para warga jadi kena mental, ia pun langsung masuk rumah hingga si Muni lagi-lagi gagal mendapatkan info tentang pocong keliling. Sementara di tempat Komeng, ia pun mulai bersiap-siap menjadi pocong dengan bermodalkan kain sutra selembut sutra, di mana ketika melihat 2 bocil yang belum mengenal game FF, Komeng pun langsung menakut-nakuti mereka dengan skin lontong sayurnya. Alhasil, 2 bocil ini pun auto terketar-ketirkan meninggalkan rumah untuk mencari maknya, sedangkan Komeng pun mulai mengunboxing seisi rumah menilai beberapa barang elektronik yang dianggapnya cocok dijual di toko bagus.
Sialnya, saat dua bocil ini kembali ke rumah bersama emaknya, si Komeng sudah duluan minggat dari sana dan mengayabusa sebuah TV sampai membuat emaknya ini berpikir pocong yang dilihat anaknya adalah maling. Nah, kebetulan saat mau menutup pintu, datanglah pocong yang sesungguhnya. Mau ngapain balik lagi sini? Kurang banyak? Tapi setelah melihat belatung-belatung yang rebahan santuy di lantai, ini mak langsung tershutdown kan setelah sadar kalau lontong di depannya adalah yang asli. Mamah tahu sendiri. Semantu kok takut. Pagi harinya Komeng pun datang ke rumah yang kemarin mereka unboxing dan ini mak yang udah sadar dari mati surinya melihat pocong. Ia pun mengira kalau dua begundal gandul ini seorang reporter untuk memberitakan dirinya yang sudah pernah meet and greet dengan pocong. Malam harinya si Jamal yang terbangun setelah adu mekanik dengan istrinya, ia pun datang ke rumah selingkuhannya yang sudah bersiap dengan baju dinasnya untuk bercocok tanam. Nggak ada orang sih. Dan selagi Jamal datang untuk indahoy bersama woman bernama Barbara ini, ternyata istrinya juga diam-diam melakukan percocokan tanam dengan Dadang. Buset, Dang. Kaget gua. Info lokernya dong, Dang. Malam itu juga mulailah persiapan peraduan mekanik dua pasangan suami istri yang membegundalkan ini. Ya karena saling selingkuh, geblek emang. Bang Jamal ganti kostum superhero dulu ya. Buset, mau ngecas aja ribet. Kala itu Jamal pun mengganti kostumnya dengan Superman, Spiderman, bahkan Batman. Namun ketika menggunakan jubah Batman-nya, muncullah si Poling di depannya yang Jamal kira itu adalah si Barbara. Baju monyet juga, aku tetap nafsu sama kamu. Tapi ketika meremas-remas si Poling, ciluk si Jamal pun langsung surrender untuk melakukan percocok tanaman. Makanya, sange itu dijaga. Di sisi lain, sepasang pengantin ini yang ingin melakukan cocok tanam, ia pun sebelum melakukan ritualnya sudah menyiapkan kencing kuda sebagai senjata jika saat berkuda lumping ada pocong yang datang. Tapi ini woman yang menolak, ia pun lebih merekomendasikan suaminya main pakai sabun. Aduh, sabun lagi. Kuman-kuman otot tewas itu. Dan dari luar terdengarlah suara ketukan pintu yang baru dilihat, ya ilah ternyata Komeng. Namun baru aja mau mengunboxing ini rumah, si Komeng yang melihat bentukan woman yang pingsan, ia pun sempat ingin melakukan ruda paksa. Lalu dari atas datanglah suami si woman sehabis main pakai sabun yang sebelum pingsan menyempatkan menyiram Komeng dengan kencing kuda sampai ia pun mengurungkan niatnya untuk ngemaling. Bu pusing amat ya? Padahal itu ada barang bagus loh di depan. Nah, di rumah si Jamal, ia pun kembali ditelepon oleh Barbara karena ia hilang dari line begitu saja dan telepon dari Barbara harus dimatikan paksa setelah istrinya tiba-tiba datang lalu bilang perhiasannya hilang di kamar yang artinya telah ada maling di kompleks sana. Mengira perhiasannya di giveaway-kan untuk Barbara, ini woman pun langsung datang ke rumah Barbara berniat melabraknya, tapi bukannya baku hantam yang mereka lakukan, melainkan saling memflexingkan diri tentang seberapa body goals-nya diri mereka. Lo lihat dong nih, badan gue jauh lebih seksi kan? Ayo guys, lu pilih yang mana? Baju dinas biru atau merah? Tulis di komen ya. Selagi mereka pamer body, ternyata telah terjadi KDRT di sebuah rumah sana. Akibat ini istri menolak mengecas dengan suaminya dengan alasan, aku capek pak. Tapi ketika hendak lock out dari rumah, muncullah polling yang membuat para warga langsung OTW ke rumah Jamal untuk mengungsi. Sementara Monik, Dadang, dan temannya, ia pun langsung mencari sumber suara alarm yang berbunyi. Sampai karena kaki Monik tersliding sebuah beton, akhirnya apa yang dicari Monik langsung nongol di belakangnya. Nyari pocong, udah ketemu malah lari. Kebiasaan para penguji nyali. Begitu juga dengan Komeng yang habis disiram kencing kuda ketika hendak kembali ke markasnya, dari belakang terbanglah kemarahannya yang mungkin ini pocong mengira Komeng adalah didikannya selama ini. Alhasil seketika Komeng pun menolak menjadi pocong dengan kabur pergi ke markas tempatnya tinggal selama ini dalam menggeluti profesinya sebagai Hayabusa, aka maling. Nah, si Poling yang bodoh amat ngejar Komeng, ia pun lebih memilih datang ke rumah Jamal tempat para warga bersembunyi untuk mencilukbakan mereka, hingga membuat para warga lari ketakutan meninggalkan Barbara yang kesepian di rumahnya. Wih, mantep tuh.
gue jadi polling sih mending unboxing Barbara. Di tempat lain, Moni yang juga ikutan mengejar polling pun tiba-tiba melihat aki-aki tua ini di mana sambil bermain piano tails, si aki-aki mengatakan apa penyebab kehadiran polling di sana yang ternyata akibat Jamal menggusur pemukiman warga untuk dijadikan perumahan. Kayak kasus di Rempang ya. Awas tuh ada polling. Karena siapapun yang tak terima, si Dadang langsung menghabisi mereka satu persatu, membakar rumah mereka sampai menjadi Ghost Rider. Dan cerita itu pun seketika berhenti karena kehadiran Dadang ke sana yang berniat membunuh Monik dan kawan-kawannya karena telah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun beruntung datanglah polling yang membuat badan Dadang melayang-layang, bahkan merubah tempat ini menjadi tempat baku gedik untuk si polling korban dari pembunuhan. Setelah menggeprek dengan drum bensin subsidi, kini Dadang pun dicekik sampai terbang melayang ke angkasa Raya Jayapura, lalu melemparnya lagi ke bawah dan si Dadang akhirnya wasted dengan kepalanya yang dilindas kereta api. Sedep-dep-dep. Selesai kejadian itu, kini misteri polling sudah terbongkar dan para polisi mulai menangkap tindak kejahatan kriminal yang tentunya bisa saja dapat pengurangan hukuman jika berkelakuan sopan. Cuaks. Indahnya hukum di negeri ini. Lalu film ini pun diakhiri dengan Monik yang sudah berhasil mendapatkan berita spektakuler. Bahkan sekarang ia mengungkapkan cintanya ke temannya yaitu Adipati Dagelan. Adipati Dolken maksudnya. Dan pesan immortality-nya di sini ternyata tak semua hantu memiliki niatan menakuti kita karena terkadang ada sebuah teka-teki yang ingin dipecahkan oleh mereka melalui perantara kita, entah mengenai kematian mereka atau ada orang yang ingin ditolong oleh mereka. Jadi intinya jika ketemu hantu jangan lari. Nggak mungkin lah nggak lari, tolol.